Kepikiran nggak kenapa beberapa kota di Indonesia punya julukan yang unik banget? Yoi, ada yang disebut kota kembang, kota pensil, bahkan kota bebek. Maksudnya apa tuh? Nah, makanya di video ini kita bakal bahas 10 kota di Indonesia dengan julukan paling unik. Siap, Min Bro? Siap banget, cus. Kita mulai. Oke, pertama kita ke ibu kota negara tercinta, Jakarta. Tahu gak sih, Jakarta itu punya julukan kota yang tidak pernah tidur. Gue sih gak heran ya, soalnya Jakarta itu emang gak pernah sepi. Coba aja lihat jalanannya, 24 jam macet. Dari pagi buta sampai tengah malam, orang-orang pada kerja, nongkrong, atau malah kena macet di jalan. Gak ada matinya. Mall buka sampai larut malam, warung tenda rame terus, belum lagi abang-abang ojol yang selalu siap sedia nganterin kita kemana aja. Gue yakin deh, Websterian yang tinggal di Jakarta pasti relate banget sama julukan ini. Bener gak? Kalian pernah ngerasain sendiri kan gimana hiruk pikuknya Jakarta yang gak pernah berhenti? Nah, kalau kalian punya cerita seru tentang Jakarta yang gak pernah tidur, share di kolom komentar ya! Selanjutnya, kita ke Kota Kembang Bandung. Tapi, bukan berarti di Bandung isinya tukang jual bunga semua ya. Dulu sih katanya Bandung itu penuh sama taman-taman bunga yang cantik-cantik, makanya disebut Kota Kembang. Sekarang sih, taman bunganya mungkin udah nggak sebanyak dulu. Tapi Bandung tetap jadi kota yang estetik banget. Banyak bangunan-bangunan tua yang masih terawat, kafe-kafe instagramable, dan street art yang keren-keren. Belum lagi Bandung juga jadi surganya fashion dan kuliner. Mulai dari brand lokal yang lagi hits, sampai makanan-makanan enak yang bikin ngiler, semua ada di Bandung. Gak heran deh kalau Bandung jadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Kalau Websterian sendiri, paling suka apa nih dari Bandung? Tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau Surabaya sih udah pasti kota pahlawan. Julukan ini diberikan karena perjuangan heroik arek-arek Surabaya pada 10 November 1945. Pertempuran besar melawan penjajah di Surabaya itu jadi salah satu momen bersejarah yang bikin Indonesia makin disegani dunia. Gak heran deh kalau di Surabaya banyak banget monumen dan patung pahlawan. Kayak monumen Tugu Pahlawan yang jadi ikon kota ini. Monumen-monumen ini bukan cuma jadi pengingat sejarah, tapi juga simbol semangat juang arek-arek Surabaya yang pantang menyerah. Respect banget deh buat arek-arek Surabaya yang punya semangat juang luar biasa. Kalian menginspirasi kita semua untuk terus berjuang, meraih mimpi dan cita-cita. Buat Websterian yang pernah ke Surabaya, jangan lupa share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Ngomongin Jogja, pasti langsung kebayang makanan khasnya yaitu gudeg. Yap, gudeg itu nasi plus nangka muda yang dimasak manis, terus dimakan pakai ayam, telur, dan sambal krecek. Buat yang suka makanan manis, gudeg Jogja ini wajib banget dicoba. Tapi selain gudeg, Jogja juga punya banyak banget hal menarik lainnya. Kota ini punya vibes yang nyantai banget, cocok buat healing dari hiruk pikuk kota besar. Banyak tempat wisata sejarah kayak Candi Borobudur dan Candi Prambanan, wisata alam kayak pantai-pantai cantik di Gunung Kidul, dan masih banyak lagi. Gak heran deh kalau Jogja selalu jadi destinasi wisata favorit, baik buat wisatawan lokal maupun mancanegara. Kalau Websterian sendiri, punya kenangan apa nih di Jogja? Share di kolom komentar ya. Loh, kok Magelang disebut Swiss Van Java? Emangnya di sana ada pegunungan Alpen? Hehehe. Ya enggak lah. Magelang dijuluki Swiss Van Java karena dikelilingi sama gunung-gunung tinggi yang bikin pemandangannya mirip kayak di Swiss. Sebut aja Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, semuanya punya pemandangan yang luar biasa indah. Gak cuma pemandangannya aja yang mirip Swiss, udara di Magelang juga sejuk dan segar. Cocok banget buat kamu yang pengen liburan sambil menikmati suasana alam yang tenang dan damai. Kalau Websterian pengen foto-foto estetik dengan latar belakang gunung yang indah, Magelang wajib masuk bucket list kamu nih. Kalau Bogor sih udah paling gampang ditebak, kota hujan. Julukan ini diberikan karena Bogor emang terkenal sering banget hujan. Bahkan di musim kemarau aja, Bogor masih suka diguyur hujan. Uniknya, hujan di Bogor itu kadang-kadang datangnya tiba-tiba. Pagi cerah, siang hujan deras, sorenya cerah lagi. Makanya, kalau ke Bogor jangan lupa bawa payungnya. Tapi jangan salah, meskipun sering hujan, Bogor tetap punya daya tarik tersendiri. Kota ini punya banyak tempat wisata menarik, kayak Kebun Raya Bogor, Istana Bogor, dan masih banyak lagi.
Kalau Websterian lagi cari tempat liburan yang sejuk dan asri, Bogor bisa jadi pilihan yang tepat. Chapter 7. Bangkalan disebut kota bebek bukan karena di sana banyak bebek liar ya. Hehe. Bangkalan dijuluki kota bebek karena terkenal dengan kuliner bebeknya yang enak banget. Ada bebek sinjai, bebek goreng Bangkalan, bebek sambal pencit, dan masih banyak lagi. Pokoknya surga banget deh buat para pecinta bebek. Daging bebeknya empuk, bumbunya meresap sampai ke dalam, dan disajikan dengan sambal yang pedasnya nendang. Jadi, kalau Websterian lagi jalan-jalan ke Madura, jangan lupa mampir ke Bangkalan dan cobain sendiri kelezatan bebeknya. Dijamin ketagihan. Melekat di Purwakarta. Nah, buat Websterian yang baru tahu fakta ini, tulis di kolom komentar ya. Chapter 9. Malang, Kota Apel. Malang, Kota Apel. Julukan ini diberikan karena Malang terkenal sebagai penghasil apel terbesar di Indonesia. Kebun-kebun apel di Malang menghasilkan berbagai jenis apel, mulai dari apel hijau yang asam segar sampai apel merah yang manis. Apel Malang punya rasa yang khas, agak sepet-sepet manis gitu. Kalau ke Malang wajib banget nih cobain wisata petik apel langsung dari pohonnya. Selain bisa menikmati apel segar, kita juga bisa belajar tentang budidaya apel. Jadi, kalau Websterian lagi cari oleh-oleh khas Malang, jangan lupa beli apel ya. Dijamin rasanya beda sama apel-apel yang lain. Chapter 10. Makassar, Kota Daeng. Makassar disebut Kota Daeng karena julukan ini berhubungan sama budaya lokalnya. Kata Daeng itu gelar kehormatan dalam budaya Bugis Makassar. Biasanya dipakai buat panggilan hormat, misalnya Daeng Andi atau Daeng Sangkala. Julukan Kota Daeng ini bukan cuma keren, tapi juga mencerminkan budaya lokal Makassar yang masih kental. Masyarakat Makassar dikenal ramah, terbuka, dan punya jiwa gotong royong yang tinggi. Kalau Websterian lagi jalan-jalan ke Makassar, jangan lupa menyapa orang-orang di sana dengan sebutan Daeng. Dijamin mereka bakal menyambut kamu dengan hangat. Nah, itu dia 10 kota di Indonesia dengan julukan paling unik. Gimana? Seru kan? Indonesia emang kaya banget ya sama budaya dan keunikannya. Websterian, mana nih yang paling unik menurut kalian? Atau ada kota lain yang julukannya menarik? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe Gigi Prize biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Websterian. Bye-bye.